Oke, eh, sebelumnya perkenalkan saya Rifan Hadinata Surya dengan NIM 2208531001. Di sini saya akan memberikan sedikit data analisis hipotesis T dari keefektifan vaksin COVID dalam menurunkan resiko kematian, infeksi dan reinfeksi. Di sini datanya saya dapat dari website WHO langsung. Kemudian pada sheet pertama ini ada data-data kumulatif kasus baru dan semacamnya dari 2020 sampai dengan 2022 pada tiap harinya. Kemudian pada sheet 2 ini ada kumulatif per bulannya. Kemudian pada uji hipotesis yang terakhir di sini seluruh data yang sudah direkap dihitung dulu rata-rata, nilai tengah, modus dan variannya, atau min, median, modus dan variannya. Nah, dihitungnya bisa seperti ini. Kemudian masuk ke dalam hipotesisnya. Hipotesisnya itu ada hipotesis nolnya, yaitu vaksin efektif menurunkan resiko kematian, infeksi dan reinfeksi. Kemudian hipotesis satunya itu adalah vaksin tidak efektif menurunkan resiko kematian dan infeksi reinfeksi. Di sini pada uji T kita menggunakan uji T 2 sampel. Jadi dia itu sifatnya membandingkan, kurang lebih seperti itu. Kita hitung seperti biasa, mean, variant, observation, pool, dan segala macamnya menggunakan program dari Excel, yaitu data analysis. Nah, di sini bisa dicari test to sample assuming equal variation. Jadi ini t-test atau uji T dengan menggunakan 2 sampel yang dimana mengasumsikan perbandingan equal dari variasinya, perbandingan setara. Kemudian setelah didapatkan, kalian bisa membuat grafik data kasus bulanan COVID periode 2022 sampai 2020, maaf di sini 2020 sampai Oktober 2022. Kalian bisa langsung input saja datanya dari arah tabel yang sudah dibuat di bagian kiri. Kemudian berdasarkan hasil yang didapat dari uji T, yang dimana nilai alfa yang digunakan lebih besar dengan p-value, dan p-value itu bisa dibilang kurang dari 0,05, yaitu 0,0003 p-value-nya, maka hipotesis signifikan, sebab semakin kecil nilai hipotesis itu bisa dibilang signifikan. Hipotesis signifikan sebab semakin kecil nilai dari p-value pada uji T, maka tingkat kesalahan hipotesis hanya 0,03%. Berdasarkan grafik dari data COVID-19 yang dipresentasikan, terlihat bahwa jika terdapat penurunan angka vaksinasi, maka setelah penurunan tersebut angka terinfeksi dan angka kematian meningkat pula. Dan ketika terjadi kenaikan pertama, angka vaksinasi juga diimbangi dengan kenaikan angka kesembuhan. Jadi kesimpulannya,
Yaitu berdasarkan data COVID-19 dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Yaitu H0 ya vaksin efektif menurunkan resiko kematian, infeksi dan reinfeksi. Sedangkan H1 itu tidak efektif. Jadi yang diterima itu adalah H0. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.